istilah yang digunakan dalam cara membagi harta warisan. Asal masalah yang biasanya kita mengenalnya dengan istilah KPK. Dari semua bilangan penyebutnya masing-masing bagian, pasti yang ada asal masalah. Gunanya apabila zawil furud sebagai ahli warisnya. Adatul ru'us itu jumlah kepala, guna untuk tetapkan asal masalah. Bila ahli warisnya asobah, adatul ru'us jadi asal masalah. Siham itu hasil perkalian dari asal masalah dengan bagian pasti jumlah seluruhnya dari siham-siham itu dinamakan dengan majmu siham. Tas digunakan untuk siham asobah jika masih bentuk pecahan sihamnya. Kalikan siham dengan adatul ru'us agar siham-siham tepat serta bagus. Aul lakukan jika majmu sihamnya lebih besar dari asal masalahnya. Asal masalah KPK-nya gantikan dengan majmu siham untuk memudahkan. Contoh, jika ahli waris zaud serta ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab saja, 1/2 untuk zaud, 1/2 untuk ukhtun syaqiqah, 1/6-nya. Untuk ukhtun li'ab 6 KPK-nya, padahal 7 itu majmu sihamnya. Kebalikan dari aul namanya rod, terbagi menjadi 2 macamnya rod. Pertama, rod tanpa zaud atau zaujah, cara hitung seperti aul. Cobalah contoh soal jika ahli waris hanya ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab 2, bagian pastinya 1/2 serta 1/6 untuk ukhtun li'ab 2, maka 6 itu asal masalahnya, padahal majmu sihamnya 4 saja. Kedua, rod yang bersama zaujah, cara menghitungnya sedikit berbeda. Pisahkan proses pembagian antara zaujah dengan waris yang lainnya. Dahulukan bagian zaujahnya, penyebut bagian jadi KPK-nya. Setelah harta diberikan padanya, sisa harta bagikan waris lainnya. Jika ahli waris hanya zaujah, maka tidak bisa menghabiskan harta. Berikan sisa harta itu kepada zawil arham sebagai penerimanya. Berubahnya bagian 1/3 menjadi hanya 1/3-nya sisa, terkenal dengan Gharawain Umayyah, laksana bintang terkenalnya masalah. Ini terjadi pada 2 masalah. Yang pertama, zaud umun abun serta zaujah umun abun itu yang kedua. Disinilah umun 1/3 sisa. Di dalam kaidah faraid bagian lelaki melebihi yang perempuan, sebab besar lelaki
tanggung jawabnya memberi nafkah pada keluarga. Mustarika persekutuan antara ikhwali ikhwa syaqiqah bersama, dapat sepertiga dengan mustarika karena habisnya bagian asobah. Dalam mustarika ada durusnya tak digunakan lagi, wanita sama rukun-rukun ahli warisnya adalah pertama zaud, kedua umun jatah. Ikhwali yang mendapat sepertiga, ikhwa syaqiqah yang menjadi asobah, semuanya ikhwa dapat sepertiga. Inilah yang dinamakan mustarika. Contoh jika ahli waris zaud dan uktun akhun syaqiq, uktun akhun li masing-masing bagian. Coba tentukan, semoga Allah memberi kemudahan. Ketika jadun bersama dengan ikhwah, 3 bagian untuk jadun pilihlah. Bisa muqasamah sepertiga sisa atau 1/6 seperti biasa. Muqasamah pembagian berdasarkan adad ru'usnya, sebagai hitungan tak ada penerima. Bagian pasti bagiannya jadun, perhatikan ini. Pilih muqasamah ketika tak ada penerima, bagian pasti dan juga tak melebihi dari 3 jumlahnya. Ada ru'usnya ikhwah semuanya. Bila 4 jumlah ada ru'usnya muqasamah sepertiga sisa sama. Bila 5 lebih ada ru'usnya, pilihlah sepertiga sisa baginya. Adapun jika bersama penerima, bagian pasti yang dapat 1/2. Ada ru'us ikhwah tak lebih 2, tentu muqasamah terbaik untuknya. Contoh jika ahli waris zaud serta jadun dan akhun syaqiq, coba hitunglah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Kali ini membahas tentang cara pembagian warisan. Bagaimana cara pembagian harta warisan? Ada 6 langkah. Langkah pertama, tentukan ahli waris yang dapat atau yang tidak termahjub. Setelah itu, yang kedua, tentukan bagian pastinya masing-masing ahli waris. Langkah ketiga, tentukan aslul mas'alah atau KPK dari bilangan penyebut masing-masing bagian pasti. Yang keempat, kalikan asal masalah dengan bagian pasti untuk mengetahui siham atau porsi bagian masing-masing ahli waris, juga jumlah siham atau majmuk sihamnya. Yang kelima, tentukan dan bagikan sisa atau asobah pada pemilik asobah. Yang keenam, bagikan harta pada ahli warisnya. 6 langkah saja, mudah sekali ya. Kita coba sekarang contoh soal. Ibu Parmi meninggal dunia karena mati mendadak. Beliau mewariskan harta sebesar 240 juta. Beliau meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 3 cucu laki-laki, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, 2 saudara kandung atau akhun syaqiq, dan seorang paman kandung atau amun syaqiq. Pertanyaan, berapakah bagian masing-masing ahli waris?
Langkah pertama, kita tentukan dulu ahli waris yang dapat bagian atau yang tidak termahjub. Zaud dapat, Ibnun dapat, 3 orang bintun dapat karena terdekat ya. Ibnu Ibnin tidak dapat, termahjub oleh Ibnun. Abun dapat, Umun dapat, Jadun tidak dapat, termahjub oleh Abun. Akhun Syakik tidak dapat, termahjub oleh Ibnu Ibnin, Ibnun juga oleh Abun. Amun Syakik apalagi semakin jauh termahjub. Dari 9 orang ahli waris ini ternyata yang dapat hanya 5 Zaud, Abun, Umun, Ibnun, dan 3 orang bintun. Langkah kedua, kita tentukan bagian masing-masing ahli waris. Zaud bagiannya kalau nggak ada furuk setengah, kalau ada furuk 1/4, berarti Zaud 1/4. Abun 1/6 karena ada furuk laki-laki. Kalau furuknya hanya perempuan 1/6 plus sisa. Kalau tidak ada furuk sama sekali, asobah. Umun 1/6 karena ada furuk. Terus Ibnun asobah binafsi karena laki-laki. 3 orang bintun asobah bil ghair karena bersama dengan Ibnun. Sudah selesai menentukan bagian. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan asal masalah atau KPK dari penyebut masing-masing bagian. Asal masalah dari 1/4, 1/6, 1/6, 4, 6, 6, KPK-nya adalah 12. Langkah keempat, kalikan KPK dengan bagian pasti untuk mengetahui siham atau porsi bagian masing-masing ahli waris dan juga jumlah sihamnya atau majmuk sihamnya. 12 kali 1 dibagi 4 sama dengan 3. 12 kali 1 bagi 6 2. 12 kali 1 dibagi 6 2. Sisanya 5. Jumlah 12. Langkah kelima, tentukan dan bagikan sisa atau asobah pada pemiliknya. Ini sisanya 5, terus yang asobah seorang ibnun dan 3 orang bintun. Ada 4 orang. 5 dibagikan ke penerima asobah seorang ibnun dan 3 orang bintun. Rumusnya sisa dibagi adadur ru'us, jumlah kepala. Yang dinamakan adadur ru'us jumlah kepala dari seorang ibnun dan 3 orang bintun. Ini adadur ru'usnya 5 karena laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. 2 tambah 3 orang bintun berarti 5. Untuk membagikan rumusnya, sisa dibagi adadur ru'us sama dengan hasil dikalikan ru'us atau kepala masing-masing asobah. 5 bagi 5 1 kali 2 2. 5 bagi 5 1 kali 3 3. Langkah ke-6, bagikan harta pada ahli warisnya. Diketahui hartanya sejumlah 240 juta dibagi asal masalah 12 itu sama dengan 20 juta. 20 kali siham porsi bagian masing-masing ahli waris, 20 kali 3 60 juta. 20 kali 2 40 juta. 20 juta kali 2 40 juta. 20 juta kali 2 40 juta. 20 juta kali 1 20 juta kali 1 20 juta. 20 juta kali 1 20 juta. Total jumlah 240 juta. Ya, itulah bagian masing-masing ahli waris. Bagaimana kalau para ahli warisnya hanya penerima asobah saja? Bila para ahli warisnya asobah, adadur ru'us jadi asal masalah. Mudah sekali. Contoh,
ahli waris seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti ada urusnya 4. 4 ini kita jadikan asal masalah. 4 ibnun dapat bagian 2, bintun 1, bintun 1. Umpama harta 240 juta dibagi 4 sama dengan 60 juta. 60 juta kali 2 120 juta. 60 juta kali 1 60 juta. 60 juta kali 1 60 juta. Jumlah 240 juta terbagi secara sempurna. Selanjutnya kita mempelajari sistem taskhi, aul dan rod. Taskhi adalah perbaikan angka. Untuk siham yang masih bentuk pecahan, kalikan siham dengan adatul ru'us agar siham tepat atau tidak pecahan, tidak inkisar. Aul adalah penyelesaian kekurangan dalam harta warisan. Jika majmuk siham lebih besar dari asal masalahnya, maka majmuk siham jadikan asal masalah atau KPK-nya. Ini yang disebut dengan aul. Sistem rod ini kebalikan daripada aul. Kalau aul penyelesaian kekurangan dalam harta, kalau rod penyelesaian kelebihan dalam harta warisan. Lebihnya dikemanakan gitu ya, itu rod. Rod dibagi menjadi 2. Ada rod yang tanpa zaud atau zauja, ada rod yang bersama dengan zaud atau zauja. Cara menghitungnya saja yang beda. Kalau tanpa zaud itu seperti aul, kalau ada zaud atau zaujahnya, cara menghitungnya dipisahkan dulu, dihitung bagiannya zaud zauja, baru kemudian ahli waris yang lainnya. Langsung saja ke contoh taskhi. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya zaud, ummun, akhun syakik, ukhtun syakiko, ukhtun syakiko. Bagiannya zaud 1/2 karena tidak ada furu, umun 1/6 karena ada saudara lebih dari seorang, akhun syakik asoba binasi laki-laki, ukhtun syakiko asoba bil ghair karena bersama pasangannya akhun syakik. Kita tentukan asal masalahnya dari KPK 2 dan 6 adalah 6. 6 kali 1/2 3, 6 kali 1/6 1, sisanya 2. 2 ini dibagi untuk seorang akhun syakik dan 2 orang ukhtun syakiko. Ini masih bentuk inkisar atau pecahan. Biar tidak terjadi inkisar, maka caranya ditaskhi, yaitu mengalihkan 2 ini dengan adatul ru'us dari para asoba. Adatul ru'us dari seorang akhun syakik dan 2 orang ukhtun syakiko adalah 4. Karena 1 orang laki-laki dihitung 2, 1 orang perempuan dihitung 1. Kalau dikalikan 4, semuanya juga dikalikan 4. Asal masalahnya 6 kali 4 24, 3 kali 4 12, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, total 24. Kalau sudah bagian 8, ini dibagikan kepada akhun syakik, ukhtun syakiko, sudah pas ya. Tinggal geser aja, 24, 12, 4, akhun syakik bagiannya 4, kemudian ukhtun syakiko 2, satunya 2 juga, total 24. Mudah sekali ya, tinggal mengalihkan sihamnya dengan adatul ru'us. Itulah taskhi. Untuk lebih paham, silakan tentukan berapa bagian masing-masing ahli waris di bawah ini dengan harta warisan 72 juta. Ya, silakan dikerjakan. Saya anggap sudah selesai. Kita lanjutkan contoh aul. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya zaud, ukhtun syakiko, ukhtun li'ab. Zaud bagiannya 1/2 karena nggak ada furu,
Ukhtun syakiko 1/2 karena sendirian satu orang. Ukhtun li'ab 1/6 karena bersamaan dengan ukhtun syakiko. Kita masih ingat takmilatan lisulusaini, menyempurnakan bagian 2/3. Dari 2, 2 dan 6 kita dapati aslul mas'alah atau KPK 6. 6 kali setengah 3, 6 kali setengah 3, 6 kali 1/6 1, jumlah siham 7. Asal masalah 6 tapi majmuk sihamnya 7, maka disinilah terjadi aul. Asal masalah kita aulkan jadi 7, kemudian bagiannya 3, 3, 1, jumlah 7. Harta kita umpamakan 28 juta biar mudah ya, dibagi asal masalah yang telah diawalkan 7 sama dengan 4 juta. 4 kali porsi bagiannya Zaud 3 sama dengan 12 juta. 4 kali porsi bagiannya Ukhtun Syakiko 3 sama dengan 12 juta. 4 kali porsi bagiannya Ukhtun Li'ab 1 sama dengan 4 juta. Total 28 juta. Pengaruhnya aul pada proses pembagian harta dapat kita lihat seperti pada bagiannya Zaud. Umpama itu Zaud hanya sebesar 12 juta. Jika saja tidak terjadi aul, sudah tentu bagiannya Zaud akan lebih besar, yakni 28 juta dibagi asal masalah 6 kali 3 bagiannya Zaud adalah 14 juta. Jadi di sini karena diaulkan jadi hanya dapat 12 juta. Ini pun dialami juga oleh ahli waris yang lainnya. Itulah contoh aul. Selanjutnya contoh rod. Yang pertama rod tanpa zaud atau zauja, cara hitungnya seperti aul. Contoh soal ahli waris bintun dan umun. Bintun bagiannya setengah, umun 1/6 karena ada keturunan. Asal masalah dari 2 dan 6 adalah 6. 6 kali setengah 3, 6 kali 1/6 1, jumlah siham atau majmuk siham 4. Kemudian asal masalah 6 kita rodkan jadi 4, bintun 3, umun 1, total 4. Harta kita umpamakan 16 juta dibagi 4 sama dengan 4 juta. 4 juta kali porsi bagiannya bintun 3 sama dengan 12 juta. 4 juta kali porsi bagiannya umun 1 sama dengan 4 juta. Total 16 juta. Selesai seperti aul. Yang kedua, rod yang bersama zaud atau zauja. Cara penyelesaiannya, yang pertama pastikan terjadi rod. Yang kedua, setelah pasti terjadi rod, pisahkan proses pembagian zaud dengan waris yang lainnya. Yang ketiga, baru setelah prosesnya zaud selesai diproses ahli waris lainnya zaud. Contoh ahli waris zauja bintun umun. Bagiannya zauja 1/8 karena ada keturunan, bintun bagiannya 1/2 dan umun 1/6. Dari 8, 2 dan 6 kita dapati asal masalah 24. 24 kali 1 dibagi 8 3, 24 kali 1 dibagi 2 12, 24 kali 1 dibagi 6 4. Jumlah siham majmuk sihamnya 19. Majmuk siham dengan asal masalahnya lebih kecil. Majmuk sihamnya di sini terjadi rod. Kemudian kita selesaikan bagiannya zauja dulu. Bagiannya zauja 1/8. Angka 8 kita jadikan asal masalah. 8 kali 1/8 1. Kemudian sisanya 7. Untuk bagiannya bintun dan umun kita mauqufkan dulu. Umpama harta 16 juta, 16 dibagi 8 sama dengan 2 juta. 2 kali 1 sama dengan 2 juta bagiannya zauja. Sisanya 14 juta.
Selanjutnya setelah zaujah sudah diketahui bagiannya, kita lanjutkan memproses bagian bintun sama umun. Bintun bagiannya 1/2 karena sendirian, umun bagiannya 1/6. Dari 2 dan 6 asal masalahnya 6. 6 kali 1/2 3, 6 kali 1/6 1 sama dengan 4. Majmuk siam 4, asal masalah 6. Ini kita rotkan jadi asal masalah 4. 14 juta dibagi 4. 14 juta ini sisanya tadi ya, sisa 16 juta yang sudah diambil oleh zaujah. 14 juta bagi 4 sama dengan 3.500.000. 3.500.000 kali porsi bagiannya bintun 3 sama dengan 10.500.000. 3.500.000 kali porsi bagiannya umun 1 sama dengan 3.500.000, total 14 juta. Kalau kita gabungkan mulai bagiannya zaujah, maka kita dapati seluruh harta 16 juta, kemudian bagiannya zaujah 2 juta, bagiannya bintun 10 juta, bagiannya umun 3.500.000, total 16 juta terbagi secara sempurna. Selanjutnya masalah ghorrawain. Dalam kitab Rohabiyah beliau menerangkan wa iyakun zaujun wa ummun wa abu fasulusul baqi laha murattabu wa hakadha ma' zaujatin fasa'ida fala takun 'anil ulumi qaida. Gampangnya saya terjemah dalam bentuk nazam. Berubahnya bagian sepertiga menjadi hanya sepertiganya sisa. Ini terjadi pada 2 masalah. Yang pertama zaud umun abun serta zaujah umun abun. Itu yang kedua. Disinilah umun sepertiga sisa. Di dalam kaidah faraid bagian lelaki melebihi yang perempuan, sebab besar lelaki tanggung jawabnya memberi nafkah pada keluarga. Yaitu nazamnya, nazam Kurdi syukur tadi ya. Masalah ghorrawain ini masalah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian diikuti pula oleh sahabat dan para ulama, sehingga bagian ibu sepertiga sisa ini didapati dari hasil ijma para ulama. Langsung saja kita contohkan contoh ahli waris zaud umun abun. Bagiannya zaud setengah karena tidak ada furu, umun 1/3 karena tidak ada furu, dan juga tidak ada saudara lebih dari seorang. Bagiannya abun asoba binafsi karena lelaki. Dari 2 dan 3 asal masalahnya adalah 6. 6 kali setengah 3, 6 kali 1/3 2, sisanya 1. Jumlah siham 6. Umpama harta warisannya 18 juta, 18 dibagi 6 sama dengan 3 juta. 3 kali 3 porsi bagian zaud 9 juta. 3 kali 2 porsi bagian umun 6 juta. 3 kali 1 3 juta. Di sini pada perhitungan yang biasa kita lakukan ini, kita dapati bahwa bagiannya abun lebih kecil dibandingkan umun. Oleh karena itu, atas ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab, bagiannya umun sepertiga dirubah menjadi sepertiga sisa. Caranya seperti ini: zaud umun abun, zaud setengah, umun sepertiga sisa, abun asoba bin nafsi. Asal masalahnya 6, kemudian 6 kali 1/2 bagiannya zaud adalah 3 sama dengan 9 juta. Selanjutnya umun sepertiganya sisa.
Sisa ini sama dengan 6 dikurangi 3 bagiannya Zaud sama dengan 3. 3 kali 1/3 sama dengan 1 untuk bagiannya Umun, dan sisanya 2 untuk bagiannya Abun. Dapat kita lihat di hasil akhirnya, bagiannya Zaud 9 juta, bagiannya Umun 3 juta, bagiannya Abun 6 juta, total 18 juta. Ini yang Zaud, Umun, Abun. Selanjutnya sama juga cara menghitungnya jika ahli warisnya Zaujah, Umun, dan Abun. Zaujah bagiannya 1/4, Umun 1/3 sisa, dan Abun asobah bin nafsi. Silakan dihitung sendiri caranya, 1/3 sisa untuk Umun tadi. Kita lanjutkan tentang masalah mustarikah. Ada yang menyebutnya musyarrikah, ada yang menyebutnya musyarrokah. Sini kadung saya tulis mustarikah, ya mustarikah saja. Mustarikah persekutuan antara ikhwalihum, ikhwa syaqiqah bersama, dapat 1/3 dengan mustarikah karena habisnya bagian asobah. Dalam mustarika ada durusnya, tak digunakan lagi wanita sama. Rukun-rukun ahli warisnya adalah pertama Zaud, kedua Umun atau jaddah, ikhwali yang mendapat 1/3, ikhwa syaqiqah yang menjadi asobah. Semuanya ikhwa dapat 1/3. Inilah yang dinamakan mustarika. Contoh ahli waris Zaud, Umun, akhun li ukhtun li akhun syaqiq, ukhtun syaqiqah. Bagiannya Zaud setengah karena nggak ada furu, Umun 1/6 karena saudara lebih dari seorang, akhun li ukhtun li bagiannya 1/3 karena lebih dari seorang, akhun syaqiq asobah bin nafsi, ukhtun syaqiqah asobah bil ghair bersama akhun syaqiq. Dari 2, 6, 3 kita temukan asal masalah 6 kali setengah, 3 6 kali 1/6, 1 6 kali 1/3, 2, terus sisanya 0. Jadi bagiannya akhun syaqiq saudara kandung dan ukhtun syaqiqah saudari kandung adalah 0 zong. Padahal dari segi nasab saudara kandung dengan saudara seibu itu lebih dekat saudara kandung. Makanya ulama faraid menjadikan ini masalah mustarika, disekutukan bagiannya saudara kandung dengan saudara lium. Kita dapati porsi bagiannya Zaud 3, porsi bagiannya Umun 1, sementara yang 2 ini dibagi bersama oleh saudara-saudara 4 orang. Dalam masalah mustarikah ini ada durus tidak digunakan, yang digunakan adalah jumlah orang. Kalau ada durus jumlah kepala, kalau dalam masalah mustarikah ini yang dipakai jumlah orang. Agar tidak terjadi pecahan, kita tasfih bagiannya saudara 2 ini dikalikan 4 jumlah orangnya. 6 kali 4 jumlah orang sama dengan 24. 3 kali 4 bagiannya Zaud 12. 1 bagiannya Umun kali 4 sama dengan 4. Kemudian saudara-saudara tadi 2 kali 4 sama dengan 8. Terus jumlah 6 kali 4 sama dengan 24. Penyelesaian tasfih 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 1 orang akhun lium 2. 2 kali 1 ukhtun lium 2.
2 kali 1 akhun syakik 2 kali 1 ukhtun syakikoh 2. Jadi asal masalahnya 24, kemudian bagiannya zaud 12, umun 4, akhun lium 2, ukhtun lium 2, akhun syakik 2, ukhtun syakikoh 2. Total 24 terbagi secara sempurna. Bab tentang kakek dan saudara-saudari atau jad ma'al ikhwa. Yang dimaksud kakek atau jad di sini adalah abul abi, ayahnya ayah, bukan ayahnya. Terus yang dimaksud saudara-saudari ini adalah saudara-saudari sekandung atau saudara-saudari seayah, bukan yang saudara-saudari seibu. Dalam bab ini kita akan membahas perhitungan warisan ketika jadun berkumpul dengan ikhwa syakik dan ikhwa li'ab, yang mana kakek lebih dimenangkan dengan memberikan opsi untuk memilih bagian yang paling menguntungkan. Pada kasus jad yang berkumpul dengan ikhwa syakik atau ikhwa li'ab, sebenarnya tidak ada penjelasan langsung dari Al-Quran dan hadis. Penyelesaian kasus ini berdasarkan ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di antaranya beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang memprioritaskan bagian jad dengan 3 pilihan yang paling menguntungkan baginya, yaitu bisa memilih muqasamah atau sulusul baqi atau sudus. Dan ini diikuti oleh 3 imam mazhab, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi mengikuti ijtihad dari sahabat besar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, juga Sayyidina Ibnu Abbas, dan kelompok sahabat yang mengikuti Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan bahwasanya jad ini memiliki kedudukan sama dengan abun, yakni bisa menghalangi atau memahjub ikhwah secara mutlak. Selanjutnya di dalam kitab Nazam Rohabiyah, Syekh Imam Rohabi menyebutkan wa'lam bi annal jaddazu ahwali umbika anhunna ala tawali yuqasimul ikhwata fihinna idza lam ya'udil qasmu alaihi bil adha wa taratan ya'khudhu sulsal baqi ba'da zawil furudi wal arzaqi hadza idza ma kanatil muqasama tanqusuhu an zakabil muzahama wa taratan ya'khudhu sudsal mali wa laysa anhu nazilan bihali. Atau kalau kita terjemahkan di dalam Nadhaman Kurdi ya, syukur tadi, ketika jadun bersama dengan ikhwah 3 bagian, untuk jadun pilihlah bisa muqasamah sepertiga sisa atau 1/6 seperti biasa. Muqasamah pembagian berdasarkan adatur ru'usnya sebagai hitungan, tak ada penerima bagian pasti bagiannya jadun. Perhatikan ini, pilih muqasamah ketika tak ada penerima bagian pasti dan juga tak melebihi dari 3 jumlahnya adatur ru'usnya ikhwah semuanya. Bila 4 jumlah adatur ru'usnya muqasamah sepertiga sisa sama. Bila 5 lebih adatur ru'usnya pilihlah sepertiga sisa baginya. Adapun jika bersama penerima bagian pasti yang dapat 1/2 adatur ru'us ikhwah tak lebih 2, tentu muqasamah terbaik untuknya. Contoh, jika ahli waris zaud serta jadun dan akhun syakik, coba hitunglah. Coba kita hitung, seandainya ahli waris zaud, jadun, akhun syakik, bagian masing-masing zaud
setengah karena tidak ada furu'. Kalau ada furu' seperempat. Terus seandainya kita pakai mukosama, jadun dihitung ada durusnya 2 kepala, akhun syakik 2 kepala. Asal masalahnya 2 kali 1 dibagi 2, 1 untuk zaud, sisanya 1 ini dibagi berdua untuk jadun dan akhun syakik secara mukosama. Kita umpamakan harta 12 juta, maka bagiannya zaud adalah 6 juta, bagiannya jadun 3 juta, bagiannya akhun syakik 3 juta. Di sini jadun mendapat 3 juta. Seandainya jadun dipilihkan untuk bagian sepertiga sisa, kita coba menghitung. Zaud setengah, jadun sepertiga sisa, dan akhun syakik asobat atau sisa. Cara ngitungnya, dari sepertiga sisa sama 2 kita dapati asal masalah 6. 6 kali setengah untuk zaud adalah sihamnya 3. Kemudian sisa itu 6 dikurangi bagiannya zaud 3 sama dengan 3, sisanya hanya 3. Sepertiga sisa, sepertiga dari 3 adalah 1 untuk jadun. Sisanya, sisa 3 dikurangi 1 tinggal 2. Sehingga umpama harta 12 juta, maka zaud bagiannya 6 juta, jadun bagiannya kalau menerima sepertiga sisa hanya 2 juta, sedangkan akhun syakik bagiannya 4 juta. Di sini karena lebih banyak mukosama, tentunya kita pakai yang bagian jadun mukosama. Untuk contoh-contoh yang lain silakan dikembangkan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan jadikan keterangan dan ilmu yang manfaat serta berkah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.